Ucap Alana, akhirnya dia menemukan perempuan yang telah membuat hidupnya sulit. Pandangan Alana dan Laura bertemu saling bertatapan. Untuk sepersekian detik, Laura terdiam. Namun tersadar jika itu adalah juru make up yang tahu semua rencana jahatnya. Perempuan licik, kata Alana. Alana lalu mengangkat tangan kanannya yang masih memegang kamera memulai membidik ke arah Laura. Ya, dia harus memiliki bukti jika perempuan yang bernama Laura itu ada. Aryan yang berada di depan Alana mengening. Apa maksud perempuan ini? Bukankah tadi istri sepupunya meminta fotonya? Melihat tingkah Alana yang mengambil fotonya, seketika Laura menjadi panik. Gawat, dia bisa ketahuan. Dengan langkah cepat, Laura berlari menjauh. Alana gelagapan. Oh tidak, perempuan licik itu akan kabur lagi. Laura, jangan lari kau! Teriak Alana mencoba mengejar Laura meninggalkan Aryan yang terdiam tak mengerti dengan tindakan istri sepupunya ini. Mengapa tiba-tiba berlari meninggalkannya? Kali ini Alana tidak boleh gagal membawa Laura ke hadapan Zen. Hai nenek sihir, berhenti! Teriak Alana terus mengejar Laura. Tak peduli kemana gerak kakinya melangkah, saat Laura berlari terus ke bagian belakang tempat acara yang merupakan sebuah mansion mewah dan besar. Yang ia tidak tahu seluk-beluknya, bahkan menaiki anak tangga entah berlari kemana hanya mengikuti Laura. Laura terus berlari mencoba menghindari Alana. Nafasnya telah terasa sesak menyusuri tempat ini. Kemana lagi dia harus berlari? Namun perempuan itu tidak bisa memberi jarak yang jauh pada gadis bertubuh mungil yang mengejarnya berlari dengan sangat kencang. Berhenti kau, Laura, aku pasti akan mendapatkanmu. Alana mengeluarkan seluruh kekuatannya mengejar Laura. Dia harus mendapatkan perempuan itu, lalu dia dan Giselle terbebas dari Zen. Nafas Alana terasa sesak. Keringat telah mengucur karena berlari. Alana pun berhasil mengikis jarak dengan Laura. Dan akhirnya aku mendapatkanmu. Sergah Alana dengan tangan telah melingkar di tubuh Laura, menahan tubuh tinggi itu agar tidak bisa bergerak lagi. Lepaskan aku, hardik Laura mencoba meronta. Melepaskanmu, tidak akan. Setelah kekacauan yang kau buat, dasar perempuan ular, bentak Alana penuh amarah. Rasanya dia ingin mencakar-cakar perempuan yang membuat hidupnya menjadi budak Zen. Kau mau apa? Bukankah kau telah menikmati keberuntungan menjadi istri Zen? Kau seharusnya berterima kasih padaku, cecar Laura. Keberuntungan katamu? Itu musibah, berangnya. Semakin kesal saja dia. Keberuntungan dia bilang. Untung apanya? Yang ada dia hidup menderita dengan pemuda yang selalu memanggilnya dengan sebutan vampir Cina. Lepaskan aku. Laura masih mencoba memberontak. Kau harus menyelesaikan kekacauan yang kau buat. Aku akan memanggil Kak Zen kemari dan menghukummu, geram perempuan ini. Dia akan terbebas setelah ini. Sebelah tangan Alana lalu mulai meraba layar ponsel. Tidak. Wajah cantik Laura menyiratkan kecemasan. Jika dia bertemu dengan Zen, riwayatnya akan tamat. Semua rahasia di baliknya juga akan terbongkar. Laura mengumpulkan kekuatannya untuk terbebas dari Alana, sebelum perempuan ini memanggil Zen. Dengan satu sentakan kuat dan bertenaga, tubuh mungil Alana terhempas. Aduh, sakit! Pekik Alana yang terjatuh di lantai bersama dengan ponsel yang terlepas dari tangannya. Lagi, sama seperti dulu. Alana kalah tenaga dengan perempuan tinggi itu. Laura telah terbebas dari belenggu Alana. Kembali berlari, kini ia berlari ke arah keluar tempat acara. Dia harus pergi dari tempat ini. Hei Laura, jangan lari kau! Teriak Alana mencoba untuk bangkit mengejar Laura. Di sisi lain, Zack berdecak kesal. Sudah sejak tadi Alana pergi meninggalkan pesta. Entah ada apa dengan perempuan itu. Padahal ia hanya pamit ke toilet namun kenapa belum kembali. Sebenarnya dia mencoba tidak peduli. Tapi entah mengapa,
Ada sedikit rasa cemas berdesir di hatinya. Takut perempuan gila berdandan itu tersasar di tempat luas ini. Zen pun mencoba untuk mencari gadis merepotkan itu. Zen terus melangkah, terkejut saat ada perempuan yang berpapasan dengannya. "Kak, kejar perempuan itu!" teriak Alana dari kejauhan. Zen menatap Alana yang berlari entah dari mana dia. Kejar? Apa yang dikejar? Alana telah berada di hadapan Zen. "Dari mana saja kau?" sosor Zen. "Kak, kejar dia!" ucap Alana dengan nafas terengah-engah. "Ada apa?" "Perempuan bergaun merah itu adalah Laura," jelas Alana. "Laura?" ulang Zen tak mengerti siapa Laura. "Perempuan berbaju merah." Zen tak melihatnya. "Dia yang mencoba menjebak kakak," jelas Alana. Perempuan yang dimaksud Alana menjebaknya ada di sini. Seketika Zen lalu berbalik menatap arah yang ditunjukkan oleh Alana. Terlihat punggung perempuan bergaun merah. Ah, jadi itu dia. "Ayo kejar dia," seru Zen. Dengan langkah cepat, Zen mulai berlari mengejar perempuan yang dimaksud. Bersama dengan Alana juga ikut mengejar. Laura terus berlari hingga melalui tamu undangan. Sedikit lagi perempuan itu keluar dari ruangan. "Ayo cepat kejar dia." Tangan Zen lalu menarik tangan Alana agar lari bersama melewati keramaian tamu undangan. Tak peduli orang menganggapnya mereka aneh. Yang penting, Zen bisa mendapatkan keterangan dari perempuan itu. Dan sialnya, dia tak sempat melihat wajah perempuan itu saat berpapasan tadi. Alana dan Zen terus mengejar Laura hingga kini mereka telah berada di luar pesta. "Ayo kejar, dia pasti berlari menuju tempat parkir mobil." Ah, semakin panik saja Zen. Zen terus menarik tangan Alana. Targetnya akan segera pergi. Kan, benar, Laura terlihat berlari mengarah menuju tempat mobil yang terparkir berusaha untuk kabur. Langkah Zen terhenti saat tangannya kepayahan menarik tangan Alana. Pemuda itu pun mengarahkan pandangannya pada Alana yang telah diam di tempat dengan nafas terengah-engah. Ya ampun, perempuan ini berhenti berlari. "Kenapa kau berhenti?" tanya Zen apa yang telah terjadi pada Alana. "Aku tidak bisa berlari lagi, Kak. Aku telah berkeringat. Makeupku bisa luntur," ucap Alana. "Apa? Berhenti berlari karena make-upnya akan luntur?" Jedwar. Bak disambar petir ia mendengarnya. Rahang Zen seakan ingin jatuh mendengar ucapan Alana. Di saat genting seperti ini, perempuan ini masih memikirkan riasan di wajahnya. Ini benar-benar gila. "Vampir Cina!" teriak Zen kesal. "Kau masih bisa memikirkan dandananmu itu?" Emosi Zen rasanya naik ke ubun-ubun. "Maaf Kak, keringat di wajahku sudah kayak uap di panci dandang kukus," jawab Alana. Bagaimana tidak, sejak tadi dia mengejar Laura entah sudah seperti apa wajahnya. "Kau, bisa-bisanya kau, dasar vampir Cina!" Tangan Zen terkepal gemas ke arah Alana. Ya ampun, kenapa ada perempuan secentil dia? Masih memikirkan kecantikan wajah di saat seperti ini. "Vampir Cina, berhentilah dengan makeup itu," hardik Zen. Semakin panik saat menatap ke arah Laura telah masuk ke mobil. Ken yang tadi melihat tuannya berlari di pesta menyusul sang tuan. "Ada apa tuan?" sapa Ken. "Bawa mobil kemari dan kejar perempuan itu," titah Zen. "Baik tuan," Ken bergerak cepat. Tak beberapa lama, Ken telah membawa mobil di hadapan pasangan ini. Dengan cepat, Zen membuka pintunya agar Alana masuk ke dalam mobil lebih dulu. "Ayo naik," titah Zen pada Alana. "Aku naik mobil." Alana mulai panik, wajahnya telah memucat. "Kita harus mengejarnya." "Tapi kak, aku tidak bisa." Tolak Alana membayangkan mengejar Laura itu berarti kecepatan mobil itu akan meningkat. Tangannya mulai dingin, jantungnya mulai memompa cepat. "Ayo cepat masuk." Melihat Alana tak bergerak di tempat, Zen mendorong tubuh Alana masuk ke dalam mobil. Mereka harus bergerak cepat. "Kak, jangan." Suara Alana mulai serak terdengar menahan tangis. Namun Zen tak menghiraukan menyusul ke dalam kendaraannya, lalu menutup pintu mobil. "Jalan Ken, ayo kejar." Tubuh Alana pun bak membeku. Manik matanya mulai berkaca-kaca.